Ada nutrisionis, ada dietitian. Apa bedanya? Ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-38 ini akan membahas kelompok tenaga kesehatan yang merupakan kelompok tenaga kesehatan yang ke-8. Kelompok tenaga gizi ini terdiri dari nutrisionis dan dietitian. Kita bahas dulu tenaga gizi, nutrisionis, dan dietitian, kemudian tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi, dan evaluasi gizi, makanan, dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat ataupun sakit. Surat tanda registrasi tenaga gizi yang selanjutnya disebut STRGZ adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin praktek tenaga gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGZ adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan gizi secara mandiri. Surat izin kerja tenaga gizi yang selanjutnya disebut SIKTGZ adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar profesi tenaga gizi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh tenaga gizi untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktek pelayanan gizi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi. Kualifikasi tenaga gizi atau nomenklatur tenaga gizi dan pendidikan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, ahli media gizi, disebut juga Technical Registered Dietitian. Yang pertama ini pendidikannya adalah tenaga gizi lulusan diploma 3 gizi. Kemudian yang kedua, sarjana terapan gizi. Tenaga gizi ini disebut Nutritionist Register. Pendidikannya adalah tenaga gizi lulusan diploma 4 gizi. Yang ketiga adalah sarjana gizi yang menjadi tenaga gizi yang dinamakan dengan Nutritionist Register. Ini adalah lulusan tenaga gizi sarjana. Kemudian yang berikutnya adalah Register Dietitian. Ini merupakan tenaga gizi lulusan pendidikan profesi. Hanya tenaga gizi Register Dietitian yang bisa menjalankan praktek mandiri dari 4 jenjang tenaga gizi tadi. Selanjutnya kita bahas kewenangan umum tenaga gizi sesuai standar profesi yang meliputi memberikan pelayanan konseling atau edukasi gizi dan dietetik, pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi, meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling, dan edukasi, serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan
dokumentasi pelayanan gizi. Kemudian, kewenangan berikutnya adalah pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan pelayanan gizi. Melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar. Selanjutnya kita akan membahas kewenangan tenaga gizi sesuai kualifikasi. Tenaga Technical Register Dietitian mempunyai kewenangan A. Pemberian pelayanan gizi untuk orang sehat dan dalam keadaan tertentu, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia. B. Pemberian pelayanan gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi. Dalam melaksanakan pelayanan gizi, tenaga gizi Technical Register Dietitian berada dalam bimbingan tenaga gizi Register Dietitian. Selanjutnya kita akan membahas jenjang yang kedua ya. Kewenangan dari Nutrition Register atau yang keempat, tenaga gizi Nutrition Register dalam melaksanaan kewenangan standar profesi. Ya, yang secara umum tadi. Kemudian kewenangan dari Nutrition Register yang S1 sama ya dengan yang standar profesi yang kita sebutkan tadi. Sedangkan kewenangan Register Dietitian yang merupakan profesi ini adalah sesuai kewenangan standar profesi tenaga gizi dalam melaksanakan pelayanan gizi, tapi juga memiliki kewenangan yang meliputi menerima klien atau pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter, menangani kasus komplikasi dan non-komplikasi. Kemudian memberikan masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi klien atau pasien, dan merujuk pasien dengan kasus sulit atau critical ill. Dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten. Dalam melaksanakan pelayanan gizi, tenaga gizi wajib melakukan pencatatan, dan pencatatan wajib disimpan selama 5 tahun. Tenaga gizi yang memiliki SIK-TGZ dapat melakukan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, rumah sakit, dan pasienkes lainnya. Tenaga gizi yang memiliki SIP-TGZ dapat melakukan praktik pelayanan gizi secara mandiri. Berarti tadi ya yang jenjang registered dietitian yang bisa melakukan praktek mandiri. Sobat sehat, karena di dalam persyaratan peralatan puskesmas dalam Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas pada video 24 belum membahas tentang peralatan praktik tenaga gizi. Kali ini sekaligus kita membahas apa saja peralatan praktek tenaga gizi. Ini ada di lampiran Permenkes RI nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi yang menjelaskan daftar peralatan praktik tenaga gizi yang meliputi food model, tempat mencuci tangan, timbang berat badan, pengukur tinggi badan atau mikrotoa, skin fold caliper, poster gizi seimbang, buku penuntun pedoman konseling gizi, leaflet gizi, diet untuk semua kasus sesuai penuntun diet, leaflet bahan makanan penukar, lembar diagnosa gizi dan riwayat makanan klien, poster ASI dan MPASI, dan lembar balik penyuluhan gizi. Nah, sobat sehat, semoga kita makin memahami berbagai hal tentang tenaga gizi dalam video ke-38 ini. Sangat menarik tadi salah satu
dari kewenangan tenaga gizi adalah menyediakan makanan untuk orang banyak. Berarti sebuah catering, sebuah perusahaan yang menyiapkan makanan, kalau ada tenaga gizi yang profesional, tentu mutunya akan semakin bagus. Sobat sehat, gitu dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.